Oke semuanya, balik lagi bersama saya Gina Sudah nih. Kesempatan kali ini saya sedikit mendapatkan paket yang misterius juga nih. Ini adalah sebuah keyboard ya teman-teman dari HP. Mereknya itu HP K300 ya. Ini gaming keyboard. Nah sekarang saya mau unboxing dulu nih teman-teman. Di dalamnya itu ada apa nih? Ya apa aja nih ya. Karena saya juga baru pertama kali nih mau beli keyboard gaming. Sebenarnya saya dulu itu pernah beli juga keyboard gaming mereknya apa ya dulu NYK gitu ya, tapi itu dulu itu enggak full key gitu, jadi saya pengen yang sekarang yang full key dan nyaman buat digunakan untuk mengetik gitu teman-teman. Oke, sekarang kita buka dulu aja nih keyboardnya, di dalamnya ada apa aja nih. Nah, ini dia teman-teman keyboardnya. Kebalik ya. Nah ini keyboard HP gaming keyboard K300 yang apa namanya itu full key ya, yang ada nomornya itu 1 2 3 nya itu. Nah untuk spesifikasinya itu sendiri ini lumayan ya. Ya intinya sih bukan buat gaming juga ini, tapi buat ngetik juga gitu. Karena ya seperti yang kita ketahui juga, ya mungkin kalian juga pada tahu kalau saya itu sekarang berprofesi sebagai blogger dan penulis juga gitu. Jadi teman-teman, yang penting enak ngetik ya pasti enak itulah intinya, buat gaming juga ya. Oke, kita buka dulu nih di dalam box ini ada apa aja. Oke, di dalam keyboardnya itu ada beberapa ya. Ini yang pertama ya pasti keyboardnya ya. Ini kalau nggak salah panjang kabelnya itu sekitar 1,8 meter, yang terbuat dari bahan yang lumayan kuat dan nggak mudah buat putus juga kalau nggak kalian gunting ya. Nah, selanjutnya di dalam boxnya itu ada beberapa berkas-berkas ya, manual book, lalu ada buku garansi dan lain-lainnya ini ya. Pokoknya ini harus kalian simpan buat ya sekali aja mungkin nanti butuh gitu, buat apa klaim garansi atau apa-apa ya gitu. Nah ini keyboardnya ya teman-teman. Ini ada kabelnya yang sudah saya bilang barusan, panjangnya sekitar 1,8 meter. Lalu ini ada keyboardnya yang full key dan bagusnya ini udah backlight juga, jadi ada sayanya gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini buat konfigurasi backlightnya juga ada beberapa pilihan ya. Untuk brightness juga ada 3 pilihan, yaitu yang nggak berwarna, lalu yang agak sedikit terang ya, lalu ada yang lebih terang lagi, dan yang satu lagi itu akan otomatis gitu, dia jadi gimana ya, kedap-kedip itulah kalau kata bahasa Sundanya ya. Pokoknya kalau saya sih lebih suka yang nomor ketiga ya, karena lebih terang gitu kalau dipakai buat di malam hari. Sedangkan yang terakhir itu dia gimana ya, kadang mati kadang hidup, tapi cocok juga buat digunakan sebagai ya hiasan atau gaya-gayaan juga, bagus lah buat kalian rekam atau gimana. Tapi yang penting itu dari semua ini nih adalah fitur-fiturnya nih. Fitur-fiturnya di sini bisa kalian lihat pada tabel atau tulisan berikut ya. Ini ada beberapa tombol media button juga, seperti menambah volume, lalu mengurangi brightness, mute media dan lain-lain. Ini yang bisa kalian gunakan menggunakan kombinasi tombol FN itu teman-teman di keyboard. Jadi ya cocok banget lah buat kalian yang suka bermultimedia di Windows gitu. Namun yang sekali lagi, yang paling penting ya buat saya itu, apakah enak nih keyboard buat dipakai buat ngetik lama gitu. Karena buat sehari itu mungkin saya nulis beberapa artikel dan juga beberapa lembar halaman gitu buat menulis buku saya juga. Nah, kalau misalkan gak enak ya berarti kurang nyaman digunakan juga gitu kan buat ngetik. Nah, oke, sekarang saya akan coba nih menggunakan sebuah website yang bernama finger type atau apa gitu namanya ya, pokoknya ini nih. Nah sekarang kita coba dulu gimana rasanya mengetik di sini. Oke, di sini saya mungkin agak dimiringkan ya keyboardnya, karena saya nggak pakai ke bagian yang sininya nih, karena emang jarang banget buat saya pakai, tapi saya lebih fokus ke bagian sini aja. Cuma ini menurut saya ini agak kalau misalkan gini kan nggak enak nih, harusnya kita harus beli lagi palm rest atau restless ya, buat buat kita si pergelangan tangan itu dia enak gitu
diam di sini gitu buat ngetik. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Kira-kira berapa kata per detik nih saya nulis. Oke, sekarang kita coba ya. Alah, gatal. Ya, lumayan lah, sekitar 65 kata per menit, dan salahnya 4. Tadi juga ada jeda dulu sebentar karena ini leher saya gatal gitu. Sialan banget kan ya. Nah, menurut saya ini untuk ngetik itu enak ya, kecuali kalau misalkan si ininya nggak rata gitu kan. Kalau gini, dia itu jadi gimana ya, nggak enak banget buat ngetik, tapi berhubung ini mejanya saya dapat dari gudangnya ada sedikit buat bantalan buat pergelangan, jadi agak enak juga buat ngetik, lumayan lah dibanding dengan menggunakan keyboard laptop sih. Saya rasa enakan di sini sih, ini lebih empuk, dan lebih gimana ya lebih enak aja gitu teman-teman buat pakai ngetik. Ini rekomendasi banget ya buat teman-teman yang mungkin pengen cari keyboard yang murah, bagus ya, bercahaya juga. Ini harganya sekitar 250-an ya di link deskripsi nanti saya masukkan juga lokasi penjualnya di Tokopedia ya, official store gaming HP. Nah, kemarin itu saya beli ini sekitar 150.000 karena ada diskon. Nah, jadi ya kenapa kalau ada diskon kenapa nggak kita ambil aja gitu teman-teman ya. Ini cocok banget buat kalian yang pokoknya pengen keyboard baru dan murah dan juga bagus. Ini rekomendasi buat kalian karena berdasarkan skenario yang saya lakukan barusan ini ya cocok lah buat kalian gunakan gitu teman-teman. Nah, kita coba lagi mungkin sekali lagi untuk tes mengetiknya, apakah saya cukup pantas mendapatkan gelar 65 barusan ya. Ulang lagi ya, barusan salah nih. lumayan. Meskipun saya nggak ngetiknya 10 jari ya, karena ini saya nggak bisa ya. Tapi lumayan. Oke teman-teman, mungkin ini sedikit unboxing dan sedikit first impression ya buat HP Gaming Keyboard K300. Nah, silahkan kalian coba sendiri kalau misalkan penasaran nih gimana keyboardnya. Link pembeliannya ada di deskripsi di bawah, dan pastikan kalian cek juga blog saya di blogsegi.com dan winpoint.com untuk informasi seputar teknologi dan Windows lainnya. Oke, terima kasih bersama saya Gilang Satyayuda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.